Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan limpahkanlah kepahaman kepadaku. Kabulkanlah ya Allah, Tuhan semesta alam. Hari ini karena Bu Ika sedang sakit, jadi kelas 4 bersama-sama dengan kelas 5 ya, yang mengajar adalah Ibu. Jadi kita nanti kemarin kelas 4 udah belajar tentang apa? Tentang lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan dari desa dan juga kecamatan. Terus kelas 5 udah belajar tentang apa? Belajar tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi untuk materi ini itu ada hubungannya antara kelas 4 dan juga kelas 5. Mungkin kelas 5 yang udah pernah belajar tentang lembaga-lembaga yang ada di kecamatan dan juga di desa. Nah, untuk kelas 4 sendiri mungkin ini hal yang baru, tapi karena Bu Ani tidak berangkat, jadi yang mengajar kalian hari ini adalah Ibu. Nah, Ibu minta kerja sama kalian untuk kita bareng-bareng yuk belajar. Nanti ketika Ibu mengajarkan tentang lembaga-lembaga yang ada di kecamatan dan juga di desa kepada kelas 4, Ibu akan memberikan tugas untuk kelas 5 tentang deskripsi bagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Nah, sebaliknya, kalau Ibu menjelaskan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada kelas 5, Ibu minta agar kelas 4 berdiskusi maupun mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Oke, tapi sebelum itu ada yang tahu apa itu lembaga-lembaga yang ada di kecamatan di desa? Ayo, kelas 5 masih ingat kelas 4? Iya, ada banyak banget. Oke, nah salah satunya siapa yang menjabat di kecamatan? Kelas 4, ada yang mau jawab? Kelas 5. Nah, karena kecamatan dan desa itu adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka materi ini itu beririsan. Jadi di Indonesia itu ada banyak banget provinsi. Kalian tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Iya, 33 provinsi. Nah, di dalam provinsi itu ada kabupaten. Di dalam kabupaten itu dibagi-bagi lagi menjadi beberapa kecamatan, dan di dalam kecamatan itu ada beberapa desa. Itu jadi misal kalian sekarang tinggalnya di Sukoharjo, di kecamatan Sukoharjo. Nah, di kecamatan Sukoharjo itu ada beberapa desa, misal Desa Gayam, Desa Begajah, Desa Joho, Desa Jombor. Siapa yang rumahnya di sini Jombor? Ya enggak ya? Nah, itu termasuk juga desa. Nah, di setiap desa itu ada yang ketuanya. Siapa? Apa nama ketua di desa? Iya, nama ketua di desa itu Pak RT atau Bu RT. Sedangkan kalau di kecamatan itu ada yang namanya Pak Lurah. Nah, untuk kelas 4 tadi, untuk kelas 5 Ibu akan bagikan tugasnya. Nah, untuk kelas 4 Ibu akan menjelaskan tentang kecamatan dan desa. Di kecamatan itu ada lurahnya, dan di desa itu ada pemimpinnya. Siapa pemimpin di desa?
yang mengetuai di desa. Iya, Pak RT. Iya, kalau ada apa-apa gitu bilangnya siapa? Pak RT. Nah, dari desa-desa itu, misal dari Desa Gayam, Joho, terus Jombor itu akan naik ngasih tahu punya ketua lagi. Siapa ketuanya? Pak Camat. Nah, Pak Camat itu yang ada di kecamatan. Seperti itu. Untuk kelas 4 silahkan mengisi tugas yang Ibu berikan. Ibu akan menjelaskan ke kelas 5. Nanti ketika tugasnya sudah selesai, kalian bisa menjawab pertanyaan yang akan Ibu sampaikan ke kalian. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silahkan angkat tangan, tapi tolong jangan bersuara. Oke, kelas 5 sendiri tadi dari pertanyaan yang sudah Ibu berikan untuk pretest ya kita ya. Nah, yang pertama, bentuk negara kesatuan, bentuk negara Indonesia kesatuan. Apa sih maksudnya kesatuan, Mas Alvar? Dimana kekuasaan pemerintahan berpusat pada pemerintah pusat, bukan terbagi antar daerah atau provinsi. Jadi tetap wewenang yang paling tinggi itu ada di pusat. Nah, juga Mas Adil, wilayah di Indonesia itu terbagi menjadi beberapa pulau. Tadi Mas Indah udah bilang di Indonesia ada beberapa provinsi. Coba sebutkan, tapi sebelum ke provinsi sebutkan apa aja pulau yang ada di Indonesia. Ada 5. Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Papua, dan juga Jawa. Oke, good job. Itu pulau-pulau terbesar di Indonesia ya. Sedangkan yang kecil-kecil ada Bali, ada NTT, ada NTB, dan lain sebagainya. Nah, terus ada juga keberagaman di Indonesia. Oke, untuk kelas 4 dan kelas 5 Miss Indah sudah memberikan materinya. Jadi sekarang adalah tugas kalian untuk membuat kelompok. Kelas 4 terdiri dari 3 orang per kelompok, kelas 5 5 orang per kelompok. Nah, tugasnya sekarang adalah dari kelas 5 sudah bisa bagikan di kertasnya tadi di bagian bawah, itu adalah tugas kelompok. Jadi kalian silakan mengerjakan per kelompok. Untuk kelas 4 juga sama, ada di bawah. Silakan kalian kerjakan sesuai apa yang ada di kertas tersebut. Nanti kalau sudah Ibu akan keliling, akan melihat bagaimana proses pengerjaan kalian. Setelah itu silahkan kalian mempresentasikan apa saja hasil dari diskusi kalian. Ibu harap semua anak-anak di sini berdiskusi, tidak ada yang diam saja, tidak ada yang dompleng nama aja, tapi semua harus mengerjakan. Oke, sampai sini ada yang mau dipertanyakan? Sekarang silakan untuk kelompok 1 sampai kelompok 5 dari kelas 4 silakan maju untuk mempresentasikan. Oke, terima kasih kelompok 4. Nah, sekarang kelompok 5, kelas 5 silakan maju. Satu persatu, kelompok siapa dulu yang mau maju? Kelompoknya Adil atau Alfa dulu? Atau Vika dulu? Oke, kelompok Adil silakan maju. Oke, terima kasih. Oke, dari semua itu ternyata Indonesia itu punya banyak sekali bagian, punya banyak sekali desa, punya banyak sekali kecamatan, dan juga ternyata di Indonesia itu tugasnya itu berbagai macam ya. Bahkan gak cuma yang disebut rasnya, agamanya, sukunya, tapi ternyata tugas-tugasnya juga ada banyak. Nah, untuk tugasnya kalian bisa buka, untuk kelas 4 kalian bisa buka buku paket halaman 47, silahkan itu dikerjakan di rumah. Untuk kelas 5 paket halaman 60. Oke, besok kita akan bertemu lagi, semoga Bu Ani lekas sembuh sehingga bisa belajar lagi bersama kelas 4. Iya, dari Ibu cukup sekian. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, kita tadi sudah belajar dari Ibu. Untuk kerja kelompoknya masih ada beberapa murid yang bingung harus bagaimana. Kalau kalian bingung, silahkan kalian tanya teman kalian. Tanya apa yang bisa dibantu, apa yang bisa dilakukan untuk kelompok kalian. Nah, kalau sudah, silahkan dikerjakan bersama. Dan yang sudah bisa mengerjakan, silahkan diajak temannya, karena ini kerja kelompok, bukan individu. Kalau kelompok, itu artinya semua orang harus berpartisipasi. Tidak ada yang mengerjakan sendiri. Bu, aku kan udah bisa sendiri, aku gak perlu mereka. No, itu namanya bukan kelompok. Itu tidak mencerminkan kesatuan.
Oke, jadi ibu harap kedepannya kalian ketika kerja kelompok ya semua bekerja bersama-sama. Oke, dari ibu cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, bukan pulang ya, tapi kita ganti jam. Oke. Assalamualaikum.